Video viral kembali menyingkap hal-hal gaib yang selama ini hanya menjadi mitos dan legenda di tengah masyarakat. Kali ini datang dari akun @iqbaltasok yang diunggah di aplikasi TikTok. Video berdurasi 13 detik dan telah dilihat oleh 6,6 juta penonton itu memperlihatkan penampakan seperti bola api yang terbang di atas genteng sebuah rumah warga. Bola api tersebut berputar-putar di sekitaran pohon sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Sekejap saja video ini mengundang kehebohan. Beragam komentar datang dari warganet dan sebagian besar meyakini kalau bola tersebut adalah Banaspati. Bisik-bisik tentang penampakan Banaspati juga sudah meramaikan akun media sosial bulan Mei lalu. Akun Twitter @WRWBSOB memposting selarik foto yang menampilkan cahaya api yang begitu menyala di balik sebuah rumah. Awalnya dikira gerhana bulan, namun setelah dilihat lebih dekat, kuat dugaan kalau bola api itu adalah sosok Banaspati. Lalu, apa Banaspati itu? Apakah semacam benda langit atau perwujudan makhluk halus? Dalam berbagai cerita dan literatur, istilah Banaspati ditujukan kepada perwujudan jin atau hantu yang identik dengan unsur api. Bentuknya bisa macam-macam, ada yang menyerupai bola api atau bisa pula digambarkan sebagai manusia yang sedang terbakar. Kisah yang lain mempresentasikan kalau Banaspati berupa tengkorak yang menyerupai api dan berbentuk pusaran angin. Ketika keluar dan mengintai mangsa, makhluk jenis ini umumnya terbang rendah dari satu tempat ke tempat yang lain dan acap terlihat melintas di atas perumahan warga. Jin Banaspati ini menjadikan manusia sebagai mangsa utama. Walaupun sukar untuk membuktikannya, mitos ini hidup turun-temurun dan diyakini masyarakat sebagai sebuah legenda yang benar-benar ada. Kemunculan narasi Banaspati di tengah-tengah masyarakat yang biasanya pada malam hari disebabkan oleh adanya kekuatan gaib dari seseorang yang memiliki kesaktian dalam menghadirkan kekuatan alam dalam wujud bola api yang menyala-nyala. Tujuan dihadirkan kekuatan magis itu biasanya untuk mencelakai atau hanya sekedar memberikan pelajaran kepada seseorang. Tidak saja di Indonesia, mitos tentang Banaspati juga pernah ditemukan di beberapa negara seperti India maupun daratan Eropa walaupun dengan sebutan berbeda. Dalam cerita dan mitosnya, jin Banaspati menguasai 3 unsur dan dikategorikan menjadi 3 jenis. Banaspati geni atau api, Banaspati tanah liat, dan Banaspati air. Ketiganya dengan kekuatan dan dampak yang dialami kalau terkena serangannya. Ketiga jenis Banaspati ini sangat-sangat mematikan, dan yang paling mematikan adalah jenis yang pertama, yaitu jenis Banaspati Bajrageni. Ini yang sering dipakai orang-orang supranatural aliran hitam untuk menyakiti orang, mengirim teluh, mengirim santet, atau apapun tindak supranatural yang merugikan orang. Meski Banaspati sudah diketahui halayak umum, namun mitos dan legenda hantu bola api berkembang luas di Jawa Tengah dan Kalimantan. Kelompok supporter sepak bola Persijap Jepara bahkan menamai diri mereka dengan Banaspati. Cerita paling diingat dan menjadi buah bibir terjadi di lapangan Kampung Sewu Jebres, Solo. Lokasi yang menjadi saksi bisu dari kisah melegenda itu. Konon katanya, Banaspati merupakan sosok penghuni legendaris Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1930-an, penampakan hantu Banaspati yang lalu lalang di langit menjadi pemandangan yang wajar dan biasa. Lantas menjadi heboh dan menggegerkan
karena tak lama kemudian Banaspati menyerang warga di sekitar lapangan Kampung Sewu Solo. Banaspati adalah hantu atau roh jahat yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Banaspati mempunyai wujud asli bola api pijar, dan dia mampu merubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar bertanduk, dan sekujur tubuhnya adalah api membara. Pada masa itu, hampir sepanjang tahun, warga diteror dan menjadi korban Banaspati. Untuk mengatasinya, beberapa saudagar di desa memelihara makhluk tak kasat mata berupa jin halus. Di setiap desa juga dibangun pendopo. Dua cara ini diyakini ampuh melindungi diri dari serangan Banaspati. Kisah puluhan tahun lalu ini menjadi cerita paling diingat penduduk Kampung Sewu Solo terkait ancaman dan teror dari hantu Banaspati. Tradisi lisan yang berkembang di suatu kawasan etnik tertentu biasanya tersebar secara kedok tular dari mulut ke mulut. Narasi Banaspati sebagai tradisi lisan bukan tidak mungkin oleh karena adanya benang merah kepercayaan pada manusia purba terhadap alam gaib yang pernah hidup pada masa lalu. Mitos tentang Banaspati tak selesai sampai di jin atau hantu saja, karena kemunculannya yang sering dan berujung kepada musibah yang menimpa penduduk. Banyak pula yang meyakini kalau Banaspati sebenarnya adalah salah satu ilmu santet tingkat tinggi yang dimiliki seseorang. Kalangan tertentu bahkan mempercayai kalau Banaspati adalah jin ifrit suruhan manusia yang akan melakukan santet. Tandanya, ketika bola api itu hinggap di rumah penduduk, artinya ia sedang mengintai target, lalu akan berubah bentuk menjadi jin yang berwujud menyeramkan. Esok harinya target akan meninggal secara mendadak. Santet Banaspati bisa ditundukkan harus oleh orang yang menguasai ilmu yang sama. Karena unsurnya berasal dari api, ada yang yakin kalau Banaspati akan bisa ditangkal dengan air. Selain itu, doa dan laku spiritual disebut bisa menembus kuatnya kekuatan dan ilmu yang dipunyai Banaspati. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa karena semuanya itu adalah atas izin dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, selalu perbanyak ibadah, berpikiran yang positif. Yang ketiga, Anda bisa mencari air dari masjid yang paling tua di kota Anda. Kemudian Anda ambil, kemudian disiramkan di sekitar rumah agar energi positif dari air tersebut mengusir energi negatif dari hantu Banaspati atau orang yang mencoba untuk mengguna-guna atau menyantet Anda. Lepas benar atau tidaknya kalau sosok di video yang viral itu adalah hantu Banaspati, pada masa yang lalu, ilmu santet ini pernah begitu menggemparkan dan memakan banyak korban. Orang yang menguasainya dipandang sebagai sosok berilmu tinggi. Sulit untuk membuktikan keberadaannya, berpulang kepada pribadi masing-masing. Ya atau tidak, Banaspati telah menjadi mitos sekaligus legenda yang menambah kaya khasanah dan cerita lokal bangsa Indonesia. Wallahualam.